Halo semua, bertemu kembali dengan saya Denny Masilaban di mata kuliah Matematika Diskrit S1 Matematika FMIPA UI. Sekarang kita akan masuk ke induksi struktural. Contoh, tunjukkan bahwa himpunan S yang didefinisikan dalam contoh 5 dengan menetapkan 3 anggota dari S. Jika X anggota dari S dan Y anggota dari X, maka X plus Y anggota dari S adalah himpunan semua bilangan bulat positif yang merupakan kelipatan dari 3. Tadi kita sudah mencari, itu adalah himpunan bilangan bulat positif yang merupakan kelipatan dari 3. Itu kita sudah melihat secara intuitif. Namun bagaimana kita membuktikan bahwa itu benar, gitu ya, bahwa S yang didefinisikan secara himpunan S yang didefinisikan secara rekursif seperti ini menyatakan himpunan bilangan bulat positif yang merupakan kelipatan dari 3. Nah, untuk melakukan itu, untuk membuktikan, misalkan ada A adalah himpunan semua bilangan bulat positif yang dapat dibagi dengan 3. Jadi ini kita misalkan A, ini bukan S ya, ini adalah himpunan lain. Kita mendefinisikan A adalah himpunan semua bilangan bulat positif yang dapat dibagi dengan 3. Nah, kalau kita menunjukkan bahwa S yang dibangun dengan cara rekursif tadi ini merupakan himpunan bilangan bulat positif yang merupakan kelipatan 3, maka kita harus menunjukkan A sama dengan S. Ya, jadi A itu adalah tadi himpunan yang kita definisikan, S itu adalah himpunan yang dibentuk secara induktif, rekursif di sini. Nah, kita harus menunjukkan bahwa A sama dengan S. Nah, untuk menunjukkan dua himpunan sama, Anda harus menunjukkan bahwa A subset dari sama dengan S dan S subset sama dengan A. Kalau ini kedua ini dipenuhi, maka Anda bisa mengatakan bahwa A sama dengan S. Gitu kan caranya. Nah, pertama kita menunjukkan A itu subset dari S. Untuk menunjukkan A subset dari S dalam himpunan, artinya kalau Anda mengambil sembarang anggota A, maka Anda harus bisa menunjukkan bahwa dia juga anggota dari S ya. Jadi setiap bilangan yang habis dibagi 3 itu ada di S. Nah, itu sama saja dengan membuktikan PN pernyataan 3N ada di S dengan induksi. Ini Anda bisa tunjukkan bahwa 3N ada di S gitu ya. Kemudian selanjutnya Anda harus menunjukkan juga bahwa S subset dari A. Artinya untuk setiap anggota dari S itu harus merupakan anggota dari A. Ini dapat Anda lakukan menggunakan definisi rekursif dari S. Definisi yang tadi. Bukti dengan induksi struktural terdiri dari dua bagian. Jadi ini bukti ya. Kalau tadi mendefinisikan suatu objek dengan secara rekursif itu terdiri dari dua bagian. Sekarang bukti dengan induksi struktural terdiri dari dua bagian. Pertama, langkah dasar tunjukkan bahwa hasil berlaku untuk semua elemen yang dinyatakan dalam langkah dasar definisi rekursi berada di dalam himpunan. Jadi kita tunjukkan bahwa hasil berlaku untuk semua elemen yang dinyatakan dalam langkah dasar ya, dari definisi rekursi. Kemudian, tunjukkan bahwa pernyataan itu benar untuk setiap elemen yang digunakan untuk membangun elemen. Jadi untuk setiap elemen yang digunakan untuk membangun elemen baru dalam langkah rekursif dari definisi. Dan hasil berlaku untuk elemen baru ini. Jadi kita masuk ke langkah rekursifnya. Sebagai contoh, tunjukkan bahwa setiap well-formed formula untuk proposisi majemuk sebagaimana definisikan dengan fungsi rekursif berikut. Jadi, angka dasarnya true, false, dan S, di mana S adalah variabel proposisi adalah well-formed formula. Ya, ini. Kemudian langkah rekursifnya, jika E dan F adalah well-formed formula, maka negasi dari E disjungsi dengan F, ini konjungsi ya, ini disjungsi dan ini jika maka, dan ini adalah bijektif ya. Jika dan hanya jika adalah well-formed formula. Ini Anda disuruh menunjukkan jika kita membangun well-formed formula dengan fungsi rekursif ini, maka nanti formula ini akan mengandung kurung kiri dan kanan dengan jumlah yang sama.
Anda mungkin berpikir ya udah pastilah dengan jumlah yang sama gitu ya. Tapi ini bagaimana Anda membuktikan bahwa nanti kurung kiri dan kanan itu jumlahnya akan sama. Selanjutnya, misalkan PW adalah fungsi proposisional atas rangkaian string W dari string sigma bintang. Untuk menggunakan induksi struktural membuktikan bahwa PW berlaku untuk semua string W anggota dari string sigma bintang, harus dilakukan langkah dasar dan langkah rekursif. Langkah dasarnya adalah tunjukkan P lambda benar. Jadi masih ingat ya, lambda tadi itu adalah string kosong. Kemudian asumsikan bahwa PW benar, di mana W anggota dari string. Tunjukkan bahwa jika X anggota dari alfabet, maka PW pasti juga benar. Ini. Contoh, gunakan induksi struktural untuk membuktikan bahwa LXY sama dengan LX ditambah LY, di mana X dan Y anggota dari string, ini himpunan string atas alfabet. Nanti ini L ini sebenarnya dari singkatan dari length dari XY, X concatenation dengan Y. Jadi panjang dari string X di concatenation dengan Y itu akan sama dengan panjang dari string X ditambah panjang dari string Y. Anda bisa menggunakan induksi struktural untuk membuktikan hal ini. Induksi struktural dapat juga digunakan untuk membuktikan hasil tentang pohon atau kelas khusus pohon. Contoh, membuktikan hasil tentang pohon biner penuh menggunakan induksi struktural. Langkah dasarnya tunjukkan bahwa hasil benar untuk pohon yang terdiri dari satu titik. Jadi bahwa pohon yang terdiri satu titik itu benar. Kemudian langkah rekursifnya tunjukkan bahwa jika hasil benar untuk pohon T1 dan T2, maka berlaku juga untuk pohon T1.T2 yang terdiri dari root R yang mempunyai T1 sebagai subpohon kiri dan T2 subpohon kanan. Jadi artinya Anda juga bisa membuktikan. Ini tadi definisinya pohon biner lengkap kita sudah berikan ya. Jadi di sini Anda membuktikan dengan induksi struktural tentang pohon biner ini. Definisi selanjutnya, tinggi HT, ini height dari T3 dari pohon biner penuh T dapat didefinisikan secara rekursif. Untuk mendefinisikan height atau tinggi dari pohon, langkah dasarnya adalah tinggi pohon biner penuh T yang hanya terdiri akar R adalah 0. HT kita definisikan 0 kalau pohon binernya hanya terdiri dari akar R. Kemudian langkah rekursifnya, jika T1 dan T2 adalah pohon biner yang penuh, maka pohon biner yang penuh T yang merupakan yang diperoleh dari T1 dan T2 mempunyai tinggi HT itu adalah 1 ditambah maksimum height dari T1 dan height dari T2. Jadi nanti kalau kita mengambil T1 dan T2, ini misalnya untuk mendapatkan T, untuk mendapatkan T kita punya akar R, nanti dihubungkan dengan akar dari T1. Jadi nanti di sini ada T1. Dan ini juga dihubungkan dengan akar dari T2. Maka berarti ini akan bertambah 1 tingginya. Ini ada tingginya bertambah 1 ditambah dengan maksimum dari tinggi T1 dan T2. Tergantung ya, kita nggak tahu T1 tingginya berapa, T2 berapa. Gitu. Ini adalah tinggi dari T. Ini kita definisikan secara rekursif. Selanjutnya, jika NT menyatakan banyak simpul dalam pohon biner penuh, jadi banyak simpulnya ya, maka NT memenuhi rumus rekursif berikut. Langkah dasar, banyak simpul NT dari pohon biner penuh T yang hanya terdiri dari root R itu adalah 1. Karena banyak simpulnya adalah root itu sendiri ya. Kemudian langkah rekursif, jika T1 dan T2 adalah pohon biner penuh, maka banyak simpul pada pohon biner T yang dengan mengambil subpohon kiri T1 dan subpohon kanan T2 itu NT itu sama dengan 1 ditambah NT1 ditambah NT2. Maksudnya gimana? Kita mau membuat pohon T, terus ini ada root,
kita mengambil R, kita menghubungkan dengan root dari T1 seperti tadi. Dan di kanannya kita menghubungkan dengan root dari T2. Ini adalah root dari T2 ya. T2. Maka banyak simpul pada T itu adalah 1. Ya, R ini 1 ditambah banyak simpul di sini. NT1. NT1 ditambah banyak simpul di sini NT2 ya. Ini mendefinisikannya secara rekursif. Teorema 2, teorema ini memberi hubungan antara banyak simpul dengan tinggi dari suatu pohon biner penuh. Jika T adalah pohon biner penuh, maka NT yaitu adalah banyak simpul pada T itu lebih kecil sama dengan 2 pangkat HT ditambah 1 dikurang 1. Dengan HT ini adalah tinggi dari pohon T. Ya, ini bisa kita menghitung karena pohon binernya penuh ya. Gitu. Dan ini kenapa 2? Anda tahu karena pohon biner itu selalu mempunyai cabang 2. Bukti, untuk pohon biner penuh yang hanya terdiri dari root R, hasilnya benar karena NT itu sama dengan 1, HT sama dengan 0, sehingga NT menggunakan rumus ini adalah sama dengan tadi NT-nya 1 itu lebih kecil sama dengan NT-nya kan 1, lebih kecil sama dengan 2 pangkat HT-nya 0 ditambah 1 dikurang 1, ini sama dengan 1. Jadi dia benar untuk langkah dasar. Namanya, jadi ketika Anda membuktikan secara induksi struktural, pertama Anda harus tunjukkan dulu bahwa benar untuk langkah dasar. Kemudian setelah itu baru Anda masuk ke langkah rekursifnya. Nah, untuk hipotesis induksi, asumsikan bahwa NT1 lebih kecil sama dengan ini, dan NT2 lebih kecil sama dengan ini. Ya, intinya jadi substitusikan ya untuk T1 dan T2. Jadi kalau ini Anda ambil T1, ya ini T1, dan ini T2, ini jadi T2. Ini jadi asumsikan yang benar untuk setiap T1, T2 yang merupakan pohon biner penuh. Nah, kemudian dengan rumus rekursif untuk NT yang sudah kita lihat sebelumnya, dan HT diperoleh NT itu sama dengan 1 ditambah NT1 ditambah NT2, dan HT itu sama dengan 1 ditambah maksimum dari HT1 tambah HT2. Kita akan lihat di halaman selanjutnya. Kita mau membuktikan ini tadi di teoremanya. Jadi NT itu akan sama dengan 1 plus NT1 tambah NT2 ya. Dan kita tahu tadi ini lebih kecil sama dengan 1 plus NT1 apa? NT1 itu lebih kecil dari ini menggunakan hipotesa induksi tadi ya. Jadi kalau ini NT1, ini kita ganti menjadi NT1 lebih kecil dari ini. Ketika ini diganti NT1 ditambah ini kalau NT2 kita mengganti ini menjadi T2 seperti ini. Kemudian ini lebih kecil sama dengan 2 dikali maksimum dari T1 ini. Ini adalah dari rumus tinggi ya. Rumus induktif dari tinggi. Jadi ya, seperti ini. Nanti Anda bisa cek. Kemudian dari sini ini akan sama dengan 2 kali 2 kali maksimum ini minus 1. Oke. Ya, kenapa dapat ini tadi? Ini kan ini dikurang 1, ini dikurang 1. Jadi ini kita bisa hapus ke sini. Terus masih minus 1 di sini. Terus ini adalah HT1, 2 pangkat HT1, dan ini 2 pangkat HT2. Ini tambah ini, jadi kita itu akan lebih kecil sama dengan 2 kali maksimumnya. Kita mengambil mana yang maksimum, ini atau ini. 2 kali itu yang kita peroleh di sini. Dan ini sama dengan ini. Terus ini hanya ada maksimum dari ini itu sama dengan 2 pangkat maksimum dari ini ya.
Dan ini tadi adalah rumus dari tinggi, ya, secara rekursif yang kita peroleh, sehingga 2 kali 2 pangkat HT. Jadi ini HT itu tadi rumusnya adalah ini, ya. Di di definisi yang kita berikan, sehingga kita peroleh seperti ini. Dan terbukti bahwa NT lebih kecil sama dengan 2 pangkat HT plus 1 minus 1. Contoh 13, dan ini contoh terakhir yang akan kita bahas di bab ini. Misalkan AMN didefinisikan secara rekursif untuk MN elemen dari bilangan asli kali bilangan asli dengan A00 sama dengan 0, dan AMN itu sama dengan AM-1 N, N ditambah 1 untuk N-nya 0 dan M-nya lebih besar dari 1. Jadi kalau M-nya lebih besar dari 1, ini M-nya minus 1 ya. Kemudian, dan sama dengan AM, N minus 1 plus N untuk N lebih besar dari 0. Jadi kalau N-nya lebih besar dari 0, ini N-nya minus 1. Tunjukkan bahwa AMN sama dengan M plus N kali N plus 1 per 2 untuk semua MN anggota dari N cross N, yaitu semua pasangan bilangan bulat tidak negatif. Nah, untuk menunjukkan hal ini, jawab dapat dibuktikan AMN itu sama dengan ini. Jadi ini yang ini ya, ini yang minta ditunjukkan. Kita akan tunjukkan dengan induksi yang diperumum. Langkah awal, tunjukkan formula benar untuk MN sama dengan 00. Nah, kalau kita masukkan MN sama dengan 00, maka kalau MN 0, N-nya 0, oke. 00, kalau Anda masukkan di sini 0, 0, 0, plus 1, Anda akan memperoleh 0 ya, jadi benar. Jadi Anda masukkan MN 0, ini 0, ini 0, ini 0, maka Anda akan peroleh hasilnya adalah sama dengan 0. Sama dengan ini ya, jadi A00 sama dengan 0. Kemudian langkah induksi menunjukkan jika formula benar untuk semua pasangan bilangan yang kurang dari M, N, maka formula juga benar untuk M, N. Kita akan lihat di halaman berikutnya. Langkah awal tadi, misalkan M, N sama dengan 0,0, maka A00 itu sama dengan 0. Dan A00 itu kita masukkan ke sini tadi, itu adalah 0 tambah 0, ini sama dengan 0. Jadi benar ya untuk langkah awal. Sekarang masuk ke langkah induksi. Misalkan AM aksen, N aksen itu sama dengan ini. Jadi kita mengambil M aksen, N aksen, berarti kita substitusi di sini menjadi M aksen, N aksen semua. Kita akan memperoleh seperti ini. Untuk M aksen, N aksen kurang dari MN di N cross N. Jadi ini adalah langkah induksinya ya. Gitu. Kemudian nanti kita akan menunjukkan untuk M dan N. Ketika kita mengasumsikan bahwa dia benar untuk M aksen, N aksen yang kurang dari M dan N. Dari definisi, jika N sama dengan 0, maka AMN itu menggunakan yang ini, yaitu AM-1, N plus 1. Dan ya, kemudian kita tahu AM-1N menggunakan ini, itu sama dengan M-1 plus N kali N plus 1 per 2. Ini ya, sehingga AMN itu akan sama dengan AM-1N, AM-1N tambah 1 ya. Jadi AM-1, jadi AMN itu adalah AM-1 N ditambah 1. Dan nanti kita peroleh seperti ini. Plus 2. Ya. Dan diperoleh hal yang sama ya. Kemudian untuk N lebih besar dari 0, maka AMN itu adalah menggunakan yang ini, AM, N minus 1 plus N ya. AM, N minus 1 plus N, dan AM, N minus 1 itu sama dengan ini. Itu pakai rumus yang ini ya. Kembali yang sudah
yang kita asumsikan tadi berlaku untuk n lebih kecil dari n ya. Jadi n lebih kecil dari n. Tadi kan berlaku untuk semua m aksen n aksen kurang dari mn. Jadi karena ini n-nya kurang dari n aksen, maka berlaku sehingga kita peroleh AMN nanti seperti ini dan sama dengan ini. Ini seperti ini dan terbukti. Demikian materi induksi, mendefinisikan fungsi, mendefinisikan objek secara rekursif, dan juga kita telah melihat induksi yang diperumum.